Hai teman-teman, selamat datang di Rita Channel. Tentunya aku bakalan share video masakan super lezat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya. Di video kali ini aku bakalan kasih tahu resep bagaimana caranya membuat bolu ketan lumer seperti ini. Oke, di sini aku bakal jelasin bahan-bahannya. Di sini aku pakai 4 butir telur. Kita masukin satu persatu si telurnya seperti ini. Pakai 4 butir telur seperti ini, insya Allah hasilnya bakalan lembut banget. Oke, setelah masuk semuanya telurnya, kita masukkan 1 sendok makan vanili bubuk. Kalau misalkan kalian punya vanili cair boleh aja ya masukin teman-teman. Dan di sini aku mau masukin 125 gram gula pasir. Kita masukin semuanya aja. Dan di sini aku ada 1 sendok makan SP. Oke, setelah semua bahan-bahannya tercampur semuanya, kita mixer aja sampai dengan si teksturnya itu putih mengental ya. Kita mixer dengan kecepatan tinggi dan sampai dengan putih berjejak seperti ini ya, teman-teman. Dan di sini sudah mulai si putihnya itu udah mulai kelihatan ya. Kita matikan terlebih dahulu si mixernya dan kemudian kita bakalan masukin 250 gram tepung ketan hitam. Oke, kita masukkan teman-teman semuanya. Kita masukkan secara perlahan seperti ini dan kemudian kita mixer kembali. Kita mixer dengan kecepatan sedang aja, seperti ini, supaya si ketan hitamnya itu tercampur rata. Lakukan secara bertahap ya teman-teman. Dan jika sudah, kemudian hasilnya akan seperti ini. Dan ini tuh hasilnya bagus banget teman-teman, lihat. Oke, untuk proses selanjutnya kita masukkan 1 sachet santan, seperti ini. Kemudian kita masukkan 100 ml minyak goreng. Kita masukkan semuanya aja. Untuk proses terakhir yang ini aku nggak di mixer ya teman-teman. Cukup diaduk pakai spatula seperti ini. Dari tekstur warnanya ini tuh udah benar-benar bagus banget. Dan hasilnya juga pasti bakalan lembut banget ya teman-teman. Kalian boleh aja coba di rumah. Ini tuh bisa dijadikan ide usaha ataupun buat cemilan kalian ya. Oke, setelah tercampur seperti ini, kita sisihkan terlebih dahulu dan kemudian kita akan parut keju. Aku di sini bikin 2 versi ya, dan ini versi pertama aku taburin. Di bawahnya itu ada kejunya seperti ini. Biar nanti kita bandingkan ya, rasanya itu enakan yang mana. Tapi menurut aku sih dua-duanya enak. Kita masukkan si adonannya sedikit demi sedikit ke dalam loyang yang udah dikasih dengan margarin tadi. Jangan sampai penuh ya teman-teman. Cukup setengahnya aja kita masukkan si adonannya. Di sini aku pakai ukuran yang 17 ya. Kalau masalah cetakan opsional aja sih teman-teman. Kalau misalkan kalian mau dijadikan ide usaha bisa kalian pakai dengan cetakan yang kayak Putri Ayu itu bisa dijual dengan harga Rp5.000. Dan di sini aku mau pakai versi yang gedenya ya teman-teman. Oke, setelah itu kita tunggu 20 menit. Sambil nunggu si bolunya itu matang, kita langsung aja ke proses bikin keju lumernya. Di sini aku pakai keju spready dari Procis ya. Kemudian kita masukkan 5 sendok makan susu kental manis. Kalian juga boleh pakai yang sasetan itu ya. Setelah itu kita kocok semuanya dengan pakai pengocok telur seperti ini. Setelah semuanya tercampur rata,
seperti ini tuh bener-bener kejunya itu bakalan lumer banget. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman karena si bolunya itu udah mateng. Dan di sini aku mau bolongin tengah-tengahnya ini supaya nanti ada ruang buat si keju olesnya tadi. Biar nanti pas kita masukin si keju olesnya gak tumpah-tumpah sampai keluar-luar ya. Jangan terlalu agak ke dalam banget ya teman-teman. Cukup sedikit aja kita bolonginnya. Dan kemudian kita masukkan si keju olesnya tadi ke dalam bolong yang udah tadi kita sobek-sobek. Dari 200 gram tepung ketan hitam tadi di sini aku menghasilkan 2 pieces bolu ketan lumer ya teman-teman, karena di sini aku pakai takaran yang ukuran 17. Jika kalian pengen banyak dan dijadikan ide usaha, kalian bisa pakai yang ukuran yang kecil-kecil mini itu, mungkin bisa menghasilkan 12 sampai 13 pieces ya teman-teman. Setelah si keju olesnya masuk, kemudian kita masukkan kembali si adonan tadi ya, sampai dengan tertutup seperti ini. Kita masukkan secara perlahan seperti ini ya teman-teman. Jangan sampai penuh. Buat kalian yang gak suka bolu ketan hitam, kalian boleh aja rasanya itu bisa diganti dengan pisang. Ataupun misalkan kalian pengen isiannya itu yang gak suka keju, boleh diisi dengan coklat. Atau mau dua-duanya selai coklat dengan selai keju juga boleh ya teman-teman. Dan di sini semua adonannya udah tercampur rata. Kita kukus kembali selama 20 menit. Dan ini dia hasilnya teman-teman. Ini tuh masih panas banget ya. Tuh kan cantik banget. Ini tuh versi pertama yang pakai keju ya teman-teman. Nanti yang kedua itu versi yang gak pakai keju. Di sini tuh masih panas banget asli teman-teman. Hasilnya itu benar-benar cantik banget. Oke, di sini kita langsung aja potong. Dan di sini si keju olesnya itu udah mulai tampak keluar kayak gitu ya. Itu benar-benar lumer banget. Oke, kita ambil. Tekstur dari si bolonya itu bener lembut. Dan di sini si kejunya bener-bener juicy abis. Tuh kan kalian bisa lihat sendiri. Se-creamy ini. Gimana kalian mau coba dibuat di rumah kan? Dan ini versi kedua yang di atasnya nggak pakai keju ya teman-teman. Oke, kita langsung aja kita potong si bolunya ini. Dari bentuk teksturnya juga sama seperti versi yang kedua tadi ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri kan hasil dari kekrimian si keju olesnya ini. Dimakan hangat-hangat seperti ini cocok banget ya teman-teman. Oke, buat kalian yang mau bikin, semua bahan-bahannya udah aku masukin di deskripsi aku. Terima kasih yang udah nonton sampai dengan habis. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.